Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, kumaha damang sae. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Halo solih-solihah yang ditolong Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali belajar bersama Ustazah pada hari ini. Bagaimana solih-solihah? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat, dahsyat. Wah, Masya Allah, anak-anak semuanya sudah pada semangat ya. Alhamdulillah, Ananda juga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Ananda semuanya selalu sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, solih-solihah, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik, yaitu tentang merawat lingkungan ya. Solih-solihah, bagaimana nih? Udah siap untuk belajar hari ini? Tentunya Ananda semuanya sudah siap ya. Oke, kalau sudah siap, Ustazah mau cek dulu kesiapan Ananda semuanya. Tepuk semangat. 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 Wah, Masya Allah sudah semangat ya solih-solihah. Oke, silakan Ananda duduk dengan rapih ya. Kita akan mulai pembelajarannya. Silakan Ananda simak dengan baik agar Ananda bisa memahami pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, solih-solihah yang ditolong Allah, sebelum belajar alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa ya. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya, mari kita berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, mari kita berdoa. Oke, solih-solihah yang ditolong Allah, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Let's pray to God together. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni segala kesalahan yang telah aku perbuat. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Ya Allah, ampuni kesalahan ayah dan bundaku. Ya Allah, ampuni kesalahan adik dan kakakku. Ya Allah, ampuni kesalahan guru-guruku. Ya Allah, ampuni kesalahan teman-temanku. Ya Allah, muliakan dan bahagiakanlah aku. Muliakan dan bahagiakanlah ayah dan bundaku. Muliakan dan bahagiakanlah adik dan kakakku. Muliakan dan bahagiakanlah guru-guruku. Muliakan dan bahagiakanlah teman-temanku. Ya Allah, lembutkanlah hatiku dan temanilah aku selalu. Ya Allah, sejatinya semua ilmu yang ada di muka bumi ini adalah ilmu-Mu. Maka izinkanlah aku di hari ini untuk mempelajari pembelajaran tematik. Ya Allah, lembutkanlah hatiku.
Ya Allah, bantulah aku dalam memahami materinya. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mempelajari materinya. Ya Allah, bantu aku, mudahkan aku dan ridhoi segala aktivitasku di hari ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, solih-solihah yang ditolong Allah, kita sudah berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan bisa Allah kabulkan dan bisa memperlancar pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, solih-solihah yang ditolong Allah, hari ini kita akan belajar tematik di buku Prima PH 2B ya, solih-solihah, yaitu tentang merawat lingkungan. Sebelum kita bahas materi hari ini, Ustazah mau Ananda semuanya menyanyikan 7 komitmen terlebih dahulu. 1, 2, 3. Di mana ku membuang sampah, ku membuang sampah ya di tempat sampah. Di mana ku simpan sepatu, ku simpan sepatu ya di rak sepatu. Makan dan minum duduk, berkata harus sopan, berpakaianlah secara islami. Sayangilah tanaman, jagalah kebersihan, budayakanlah antri di mana saja. Siaga, siap, siap, siaga. Are you ready? Yes, I am ready. Wah, ternyata solih-solihah, perlu Ananda ketahui bahwa 7 komitmen kita itu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya, solih-solihah. Nah, solih-solihah, materi hari ini kita akan pelajari yaitu tentang merawat lingkungan ya. Nah, solih-solihah, merawat lingkungan itu bisa kita laksanakan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar kita ya, solih-solihah. Nah, bagaimana sih Ustazah cara untuk merawat lingkungan di rumah? Ada yang tahu nggak bagaimana cara merawat lingkungan di rumah? Wah, hebat, ada lagi? Wah, keren. Pasti Ananda tahu ya bagaimana saja cara yang bisa kita lakukan untuk merawat lingkungan rumah. Nah, di sini Ustazah memiliki ciri-ciri merawat lingkungan rumah yang baik. Perlu Anda ketahui cara merawat lingkungan rumah dengan baik. Yang pertama yaitu menyapu dan mengepel lantai. Wah, Ananda, ternyata kegiatan ini selalu Ananda laksanakan ketika ada tugas dari Ustazah. Ya, ketika Ananda misalnya ditugaskan untuk melaksanakan birrul walidain. Nah, membantu ayah dan bunda di rumah, membersihkan rumah dengan cara apa? Menyapu dan mengepel. Wah, ini pasti Ananda sudah melaksanakannya ya. Walaupun di 1 pekan sekali ya, solih-solihah. Misalnya Ananda ketika libur nih, hari Sabtu dan Minggu nih, bisa membantu ayah bunda di rumah menyapu ya, kemudian mengepel. Nah, itu pasti pernah Ananda laksanakan ya, solih-solihah. Ternyata menyapu dan mengepel itu bisa merawat lingkungan rumah kita menjadi baik dan sehat loh, solih-solihah. Jadi Ananda semuanya harus rajin menyapu dan mengepel ya, solih-solihah, ketika Ananda sedang libur sekolah. Oke, cara merawat lingkungan rumah yang selanjutnya yaitu membersihkan kaca jendela. Selain kita
kita harus menyapu dan mengepel lantai, kita juga dianjurkan untuk membersihkan kaca jendela kita, soli-soliha. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kaca jendela kita itu banyak debu, banyak kotoran. Ada kotoran cicak dan lain sebagainya. Dan banyak cipretan-cipretan kotoran dari air hujan, ya, dari udara, dari polusi dan lain sebagainya. Maka Ananda, kita belajar membersihkan kaca jendela agar lingkungan rumah kita semakin baik, ya, tentunya semakin nyaman, ya, ketika kita tinggali, ya, solih-solihah. Kemudian cara merawat lingkungan rumah yang baik yang selanjutnya yaitu membersihkan meja dan kursi dari debu. Baik itu meja ruang makan, meja ruang tamu, meja belajar sekalipun, ya, dengan kursinya. Jangan lupa ketika Ananda pakai itu harus dibersihkan minimal seminggu sekali, karena tanpa kita sadari debu itu setiap detik, setiap menit pasti akan muncul, ya, solih-solihah. Maka agar lingkungan rumah kita baik dan bersih, agar Ananda selalu sehat, maka kita harus membersihkan meja dan kursi, ya, solih-solihah. Kemudian cara merawat lingkungan rumah yang baik selanjutnya yaitu membersihkan kamar mandi 1 minggu sekali. Nah, siapa yang pernah membantu Bunda membersihkan kamar mandi? Raise your hand. Wah, Masya Allah, ya, Ananda pasti pernah membantu Bunda membersihkan kamar mandi, ya, soleh-solehah. Nah, yang belum pernah, ayo kita belajar membersihkan kamar mandi. Nah, kalau masih takut, boleh ketika Ananda membersihkan kamar mandi bisa ditemenin sama Bunda, bisa ditemenin sama Bibi dan lain sebagainya, ya, solih-solihah. Kenapa kita harus membersihkan kamar mandi, Ustazah? Karena kamar mandi itu setiap hari kita pakai, solih-solihah. Ketika mandi kita mengeluarkan sabun, ya, sabun. Nah, kalau kelamaan kalau kamar mandi kita tidak dibersihkan, bekas sabunnya itu akan menempel pada lantai kamar mandi kita. Nah, bisa jadi ketika Ananda tidak membersihkan selama beberapa minggu, nanti lantainya menjadi licin, sehingga Ananda rentan untuk jatuh di kamar mandi. Selain itu, kalau tidak dibersihkan, kamar mandinya itu akan menjadi bau, soleh-soleh, bau tidak sedap, sehingga mengundang kuman-kuman, mengundang hama-hama, mengundang lalat masuk ke kamar mandi, sehingga terjadilah di sana ada kecoa, ada lalat, ada hama-hama lainnya, ya, solih-solihah. Nah, jadi Ananda itu harus merawat lingkungan rumah dengan baik, ya, solih-solihah, yaitu dengan cara yang pertama menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan meja dan kursi dari debu, kemudian membersihkan kamar mandi 1 minggu sekali. Mudah-mudahan dari mulai sekarang Ananda bisa belajar, ya, untuk merawat lingkungan rumah agar tubuh kita bisa senantiasa selalu sehat dan lingkungan rumah kita itu menjadi nyaman, ya, solih-solihah. Oke, merawat lingkungan selanjutnya yaitu merawat lingkungan sekolah, ya. Perlu Ananda ketahui, Ananda juga tidak hanya dianjurkan untuk merawat lingkungan rumah saja, solih-solihah. Ananda juga dianjurkan untuk merawat lingkungan sekolah. Nah, dengan cara apa sih, Ustazah, kita harus merawat lingkungan sekolah? Nah, di sini Ustazah memiliki cara bagaimana kita
kita merawat lingkungan sekolah yang baik ya. Yang pertama, nah ketika Ananda di sekolah, sebelum kita sebelum kita mulai pembelajaran ya pada tahun ajaran baru, pasti dibentuk dulu jadwal piket ya. Ananda ketika waktu belajarnya masih offline, masih di sekolah, ketika pertama belajar, selain kenalan sama teman-teman baru, sama ustazah baru, Ananda juga membentuk jadwal piket ya soli-soliha. Misalnya hari Senin piketnya ada Dayu, Edo, Adit misalnya ya. Kemudian Selasa ada Siti, ada Ami, ada siapa dan lain sebagainya ya soli-solihana. Ketika Ananda memiliki jadwal piket, Ananda itu merasa bertanggung jawab ya ketika Ananda tidak piket. Nah, kalau kita piket membersihkan kelas, maka kelas kita itu akan menjadi rapi dan nyaman ya soli-soliha. Sehingga rabis atau sampahnya itu disimpan kemana? Kepada tempatnya ya soli-soliha, sehingga tidak berceceran ya soli-soliha. Nah, itulah membuat jadwal piket ya soli-soliha. Kemudian cara merawat lingkungan sekolah yang baik itu bisa kita laksanakan dengan menyapu lantai kelas ya soli-soliha. Ketika Ananda sudah terbentuk nih jadwal piketnya, nah ketika hari Senin misalnya ada Siti, ada Dayu, ada Edo, jadwal piketnya bertiga. Nah, bagi-bagi tugas ya. Ada Edo yang sedang menyapu nih, kemudian ada Dayu menata meja dan kursi ya, membersihkan meja dan kursi dari debu ya. Kemudian ada Siti ya, menghapus papan tulis setelah pelajaran berakhir. Nah, itulah cara merawat lingkungan sekolah ketika Ananda sudah terbentuk jadwal piketnya. Jadi ketika hari Senin jadwal piketnya Ananda itu, maka bagi-bagi tugas ya soli-soliha. Ada yang menyapu, ada yang menghapus whiteboard gitu ya, ada yang menyapu dan membersihkan debu table and chair-nya gitu ya soli-soliha. Nah, itulah cara merawat lingkungan sekolah dengan baik ya soli-soliha. Menata meja dan kursi, kemudian menghapus papan tulis setelah pembelajaran, dan selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya ya soli-soliha. Nah, perlu Ananda ketahui dan perlu Ananda ingat kembali bahwa Ananda ketika membuang sampah pada tempatnya, satu sampah itu sama dengan 10 pahala. Maka Ananda harus membuang sampah pada tempatnya ya soli-soliha, karena kalau menumpuknya sampah itu akan mengundang wabah penyakit, itu akan mengundang lalat, kecoa dan lain sebagainya, sehingga lingkungannya akan kotor ya soli-soliha. Kemudian selain kita merawat rumah, merawat sekolah, kita juga dianjurkan untuk merawat tanaman loh soli-soliha. Siapa yang suka merawat tanaman? Raise your hand. Wah, banyak sekali ya Ananda yang suka merawat tanaman. Ternyata di rumahnya ayah bundanya pasti memiliki tanaman ya, tanaman hias yang bisa ditanam. Nah, masih ingat gak waktu penugasan menanam? Nah, Ananda juga waktu itu ditugaskan untuk menanam ya. Bagaimana tumbuhannya nih? Apakah udah tumbuh subur, layu dan lain sebagainya? Bagaimana? Tentunya tumbuh subur ya soli-soliha, karena Ananda pasti bisa merawat tanamannya. Nah, bagaimana sih Ustazah cara merawat tanaman yang baik itu? Yaitu bisa kita laksanakan dengan cara menyiram tanaman setiap hari. Nah, tanaman yang sudah Ananda tanam ataupun yang sudah ayah bunda tanam, jangan lupa disiram setiap hari, pagi dan sore, karena tumbuhan juga memiliki alat untuk proses
proses makanan ya, makanan tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu memerlukan makanan ya, memerlukan air solih-solihah agar tumbuh subur ya, solih-solihah. Kemudian cara merawat tanaman yang baik selanjutnya yaitu memberikan pupuk secara teratur. Nah, ketika Ananda menanam nih, Ananda kan memberikan pupuk dulu tuh. Jadilah tumbuh tumbuh tanaman dengan subur ya. Ananda kasih pupuk secara teratur. Kemudian cara merawat tanaman yang baik selanjutnya yaitu membersihkan tanaman dari hama. Nah, kan biasanya suka ada tuh hama kayak rumput-rumput yang tumbuh tanpa disuruh gitu ya, solih-solihah, seperti yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Ada tumbuhan apa itu yang kuning ya, solih-solihah, rumput kuning itu bisa mengakibatkan terjadinya kelayuan dari bunga atau terjadinya tanaman itu menjadi mati ya, solih-solihah, karena terdapat tanaman yang dari hama tersebut ya, solih-solihah. Nah, jadi ketika ada tanaman dari hama, Ananda itu sebaiknya mencabutin tanaman hama tersebut, kemudian Ananda buang, ataupun ketika ada uletnya nih, solih-solihah, Ananda bisa semprot ya, solih-solihah. Nah, sehingga tanaman kita bisa tumbuh subur ya, solih-solihah, karena ternyata tanpa kita sadari ada tumbuhan yang tidak menguntungkan ya, seperti apa yang sudah kita simak di minggu kemarin. Dia itu bisa merebut makanan dari tumbuhan yang kita tanam, sehingga tumbuhan yang kita tanam itu menjadi layu dan busuk ya, solih-solihah. Jadi ketika ada hama itu segera Ananda basmi ya, segera Ananda bersihkan. Kemudian cara merawat tanaman yang baik itu bisa dengan cara merawat hewan peliharaan. Nah, merawat hewan peliharaan misalnya Ananda memiliki kucing, memiliki ayam, memiliki burung. Nah, Ananda harus rawat dengan baik ya, itu hewan peliharaannya. Seperti ayam contohnya. Ayam kan suka dengan tanaman ya, solih-solihah. Nah, kadang ayam itu suka memakan tanaman kita kalau ayamnya itu tidak diberikan makanan yang cukup dan tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, Ananda harus merawat hewan peliharaan dengan baik sehingga tidak memakan tumbuhan yang kita tanam ya, solih-solihah. Itulah cara merawat tanaman yang baik. Nah, solih-solihah, ternyata selain kita harus merawat tanaman dengan baik, kita juga harus merawat hewan peliharaan yang baik. Siapa yang memiliki hewan peliharaan di rumahnya? Raise your hand. Wah, Masya Allah. Insya Allah ya, Ananda semuanya pasti memiliki hewan peliharaan. Entah itu burung, entah itu ikan hias, entah itu kelinci, entah itu kucing ya, ayam, dan lain sebagainya. Nah, perlu Ananda rawat dengan baik ya, solih-solihah, hewan peliharaannya. Nah, solih-solihah, bagaimana sih Ustazah cara merawat hewan peliharaan dengan baik itu? Nah, perlu Anda ketahui cara merawat hewan peliharaan yang baik itu dengan cara memberi makan dan minum secara teratur. Nah, solih-solihah, karena hewan peliharaan kita, maka Ananda dianjurkan untuk ya makan dan minum secara teratur. Untuk memberikan makan dan minum secara teratur. Kenapa? Karena hewan peliharaan kita itu tanggung jawab kita, solih-solihah. Kalau hewan peliharaan kita itu kelaparan, maka kita akan berdosa ya. Nanti hewannya itu akan kurus kering, kemudian sakit. Nah, setelah sakit dia
kalau kita pegang misalnya kucingnya ya, kucingnya gak dikasih makan, gak dikasih minum, kemudian dia sakit. Nah, nanti kucingnya itu pasti sakit ya, dan nanti penyakit yang terdapat di kucingnya itu bisa tersebar kena kita ya solihah. Kalau kita elus kucingnya, nah penyakitnya akan menyebar ke kita kalau kucingnya tidak sehat. Maka langkah baiknya ketika Ananda memiliki hewan peliharaan, Ananda harus memberikan makanan dan minuman secara teratur terhadap hewan peliharaan kita ya solihah, agar hewan peliharaan kita sehat sehingga kita di rumah pun sehat ya solihah. Kemudian cara merawat hewan peliharaan yang baik selanjutnya yaitu memandikan dan membersihkan hewan peliharaan. Nah, solihah, jangan lupa kalau Ananda memiliki hewan peliharaan di rumah, Ananda juga jangan lupa memandikan dan membersihkan hewan tersebut agar hewan tersebut bersih dan terhindar dari kotoran, kuman, dan lain sebagainya. Mohon maaf, solihah, Ustazahnya keselak. Ya, dengan cara membersihkan hewan ya, dengan memandikannya ya solihah, agar hewan tersebut sehat. Kemudian selain memandikan dan membersihkan hewan tersebut, Ananda juga jangan lupa membersihkan kandang hewan peliharaan Ananda. Seperti Ananda memelihara burung ya, memelihara ayam. Nah, itu kan terdapat banyak sekali kotoran ya yang dikeluarkan oleh ayam ataupun burung tersebut. Maka Ananda harus membersihkan ya, agar apa? Agar terhindar dari penyakit ya solihah. Kemudian cara merawat hewan peliharaan yang baik selanjutnya yaitu dengan cara membawa hewan peliharaan secara rutin ke dokter hewan. Nah, ini bagi Ananda yang memiliki hewan peliharaan yang perlu dirawat ke dokter ya solihah. Contohnya misalnya kucing. Nah, kucing itu supaya sehat, maka Ananda bawa ke dokter hewan untuk dirawat ya solihah, dikasih vitamin dan lain sebagainya agar kucing tersebut sehat sehingga bisa menularkan kesehatan juga kepada kita, tidak menularkan penyakit ya solihah. Nah, itulah cara bagaimana merawat hewan peliharaan yang baik ya solihah, yaitu yang pertama memberi makan dan minum secara teratur, kemudian yang kedua memandikan dan membersihkan hewan peliharaan, kemudian yang ketiga membersihkan kandang hewan peliharaan, yang keempat membawa hewan peliharaan secara rutin ke dokter hewan ya solihah. Nah, contohnya ini di sini ada siapa nih? Kita ibaratkan Dayu ya. Dayu itu sedang membersihkan kandang ayamnya karena kandang ayamnya itu terdapat kotoran-kotoran ayam. Jadi kalau ingin lingkungan kita sehat, maka Ananda harus membersihkan kandang ayam tersebut ya solihah, agar terhindar dari penyakit. Wah, Masya Allah ya solihah. Alhamdulillah tidak terasa pembelajaran kita sudah finish solihah. Alhamdulillah. Oke, baiklah solihah yang ditolong Allah, Ustazah akan menginstruksikan untuk Ananda semuanya. Silakan Ananda kerjakan latihan 9
di buku Prima PH 2B ya, Sholih Sholihah halaman 165 sampai halaman 172 ya, Sholih Sholihah. Nah, tugasnya ini Sholih Sholihah tidak dikumpulkan ke sekolah ya, Sholih Sholihah, namun Ananda kerjakan hari ini ya, Sholih Sholihah. Mudah-mudahan dengan Ananda mengerjakan tugasnya bisa lebih memahami materi yang sudah kita pelajari. Oke, alhamdulillah Sholih Sholihah yang ditolong Allah, pembelajaran hari ini sudah finish. Nah, alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah ya, jazakumullah khair kasir kepada Ananda semuanya. Thanks for attention. Terima kasih yang sudah menyimak dan menyimak dan mempelajari materi tematik pada hari ini. Baiklah, Sholih Sholihah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa ya, Sholih Sholihah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Let's pray to God together. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Say salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan Sholih Sholihah. Good luck. Semoga Allah berikan kemudahan. Dadah. See you Sholih Sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.